kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, kami dari kelompok 6 akan mengajak kalian belajar bersama tentang studi konsep etika. Disimak sampai akhir ya. Sebelum masuk ke materinya, kita kenalan dulu ya. Nama saya Tria Syadila dengan NIM 0321012 dan bersama teman-teman saya Dina Herdiana Kusuma dengan NIM 0321002 dan Siti Nur Latifah dengan NIM 0321036. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja pembahasannya. Let's go! Etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang masalah-masalah mengenai moral dan juga nilai-nilai yang berkaitan dengan tingkah manusia. Berikut ini ada beberapa konsep utama dalam studi etika. Yang pertama ada moralitas, yang kedua ada norma-norma etika, yang ketiga ada konsekuensialisme, yang keempat ada deontologi, yang kelima ada etika tugas, yang keenam ada utilitarian, dan yang terakhir ada etika kesejahteraan. Yang pertama ada egoisme. Egoisme ini adalah pandangan atau sikap yang menempatkan kepentingan diri sendiri sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan atau sebuah tindakan. Dalam egoisme ini terdapat beberapa variasi, seperti egoisme psikolog dan juga egoisme etis. Egoisme psikolog ini menggambarkan bahwa manusia secara alami cenderung bertindak demi kepentingan sendiri. Sedangkan egoisme etis membenarkan bahwa tindakan egois ini sebagai tindakan yang baik dan juga benar. Terdapat beberapa pandangan ahli mengenai egoisme ini. Yang pertama, ada Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ini berpendapat bahwa manusia secara alami memang cenderung egois dan juga bertindak untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya. Sedangkan Friedrich berpendapat bahwa individu harus menghargai dan juga mengembangkan potensi pribadinya serta memperjuangkan kekuasaan dan juga keunggulan individu. Ada juga Ayn Rand. Ayn Rand ini berpendapat bahwa individu memiliki hak untuk mengejar kepentingan pribadi mereka dan juga bertindak egois pada kebaikan dan juga kebahagiaan secara keseluruhan. Sedangkan Max Stirner ini berpandangan bahwa individu harus membebaskan diri dari semua bentuk otoritas dan juga kewajiban moral dan juga bertindak semata-mata untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Yang kedua, ada altruisme. Altruisme ini adalah pandangan atau sikap yang menempatkan kepentingan dan juga kesejahteraan orang lain sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan atau sebuah tindakan. Namun, perlu dicatat bahwa altruisme ini tidak selalu mengorbankan diri sendiri secara total atau mengabaikan kebutuhan sendiri. Namun, ini lebih kepada bagaimana mencapai keseimbangan antara kebutuhan dan juga kepentingan orang lain dengan kebutuhan pribadi. Terdapat poin tambahan mengenai altruisme. Yang pertama ada bentuk altruisme. Altruisme ini dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, termasuk dalam kebaikan sehari-hari, menjadi sukarela dalam organisasi amal, memberikan sumbangan keuangan, membantu orang yang membutuhkan, memberikan dukungan emosional, atau berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan. Kemudian ada empati dan juga altruisme, kemampuan untuk memahami dan mengidentifikasi diri dengan penderitaan atau kebutuhan orang lain dapat mendorong seseorang untuk bertindak demi kesejahteraan mereka. Kemudian yang ketiga ada biaya dan juga manfaat altruisme, melibatkan pengorbanan waktu, energi dan juga sumber daya pribadi. Namun meskipun demikian, tindakan altruistik ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa, baik bagi penerima maupun pelaku. Rasa kepuasan dan juga kebahagiaan yang berasal dari membantu orang lain dapat meningkatkan kualitas hidup dan juga kesejahteraan seseorang. Yang keempat ada altruisme dalam evolusi. Beberapa teori evolusi mengusulkan bahwa perilaku altruistik ini dapat memberikan keuntungan yang evolusioner karena dapat membantu memperkuat hubungan sosial, meningkatkan kerjasama dalam kelompok, dan meningkatkan peluang hidup yang kolektif. Kemudian yang terakhir ada altruisme dan masyarakat. Altruisme ini memerankan peran penting dalam pembentukan masyarakat yang inklusif, solidaritas sosial, dan kepedulian yang kolektif. Tindakan altruistik dari individu ataupun kelompok dapat mendorong perubahan sosial yang positif, memperkuat ikatan komunitas, dan membantu mengatasi masalah sosial yang ada. Materi selanjutnya yaitu penalaran. Penalaran adalah proses kognitif yang melibatkan kemampuan manusia untuk membuat kesimpulan, menghubungkan informasi, dan mencapai pemahaman atau pengetahuan baru berdasarkan fakta, premis, atau bukti yang ada. Penalaran ini melibatkan proses berpikir yang logis dan rasional untuk mengambil keputusan atau menyimpulkan sesuatu.
Selanjutnya yaitu aspek penting dalam penalaran. Aspek penting dalam penalaran ada 5. Yang pertama, hubungan dan keterkaitan. Penalaran melibatkan kemampuan untuk menghubungkan informasi yang terkait dan mengidentifikasi hubungan antara premis-premis yang ada. Ini mencakup kemampuan untuk menemukan pola kausalitas dan hubungan sebab akibat. Yang kedua, yaitu logika dan ketepatan. Penalaran didasarkan pada prinsip-prinsip logika dan ketepatan berpikir. Ini melibatkan kemampuan untuk menerapkan aturan-aturan logis seperti deduksi dan induksi untuk menghasilkan kesimpulan yang valid berdasarkan premis-premis yang ada. Yang ketiga, ada penarikan kesimpulan. Penalaran memungkinkan seseorang untuk menarik kesimpulan dari informasi yang ada. Ini melibatkan kemampuan untuk memproses dan menganalisis informasi, mengevaluasi bukti, dan mencapai kesimpulan yang masuk akal berdasarkan informasi tersebut. Yang keempat, ada berpikir kritis. Penalaran merupakan bagian integral dari berpikir kritis. Ini melibatkan kemampuan untuk menguji argumen, mengevaluasi bukti, mengidentifikasi bias, dan mencapai kesimpulan yang rasional dan berdasarkan alasan yang kuat. Dan yang kelima, ada pemecahan masalah. Penalaran juga terkait erat dengan kemampuan untuk memecahkan masalah. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis situasi, mempertimbangkan berbagai solusi, dan mencapai keputusan atau tindakan yang tepat berdasarkan penalaran yang baik. Materi selanjutnya yaitu ada teori penalaran. Yang pertama, ada teori penalaran deduktif. Teori ini berfokus pada penalaran deduktif yang melibatkan penarikan kesimpulan yang pasti berdasarkan premis yang diberikan. Teori ini sering berlandaskan pada prinsip-prinsip logika formal seperti logika proporsional atau logika predikat. Dan yang kedua, ada teori penalaran induktif. Teori ini berfokus pada penalaran induktif yang melibatkan penarikan kesimpulan umum berdasarkan pola atau bukti khusus yang ada. Teori ini mengeksplorasi bagaimana manusia mengidentifikasi pola, membuat generalisasi, dan menyimpulkan sesuatu yang mungkin tetapi tidak pasti. Yang ketiga, ada teori penalaran analogi. Teori ini berfokus pada penalaran analogi yang melibatkan penggunaan kesamaan antara dua situasi atau objek untuk menyimpulkan bahwa jika mereka serupa dalam beberapa aspek, maka mereka mungkin juga serupa dalam aspek lainnya. Teori ini mengeksplorasi bagaimana manusia menggunakan penalaran analogi untuk memperoleh pengetahuan baru. Yang keempat, ada teori penalaran probabilistik. Teori ini berfokus pada penalaran probabilistik yang melibatkan penggunaan probabilitas dalam penarikan kesimpulan. Teori ini menggabungkan elemen-elemen penalaran deduktif dan induktif dengan mempertimbangkan faktor probabilitas dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir ada teori penalaran mental. Teori ini berfokus pada bagaimana manusia melakukan penalaran dalam pikiran mereka. Ini melibatkan studi tentang representasi mental, pemrosesan informasi, dan bagaimana manusia menggunakan pengetahuan, ingatan, dan pemikiran abstrak dalam penalaran mereka. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai hubungan antara egoisme, altruisme, dan penalaran. Egoisme merujuk pada sikap atau perilaku yang didasarkan pada kepentingan diri sendiri. Altruisme merujuk pada sikap atau perilaku yang didasarkan pada perhatian dan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Penalaran melibatkan kemampuan manusia untuk membuat keputusan, menghubungkan informasi, dan mencapai pemahaman baru berdasarkan fakta atau bukti yang ada. Namun, penting untuk diingat bahwa penalaran itu sendiri bersifat netral dan tidak memiliki kecenderungan egois atau altruistik secara inheren. Selanjutnya, altruisme penalaran dalam etika. Egoisme dalam etika. Dalam konteks etika, egoisme merujuk pada pandangan bahwa tindakan moral atau etis harus didasarkan pada kepentingan pribadi. Pemikiran etika egois menekankan pentingnya mencapai kepuasan atau keuntungan pribadi sebagai landasan untuk mengambil keputusan moral. Pandangan ini menganggap bahwa individu memiliki hak atau kebebasan untuk mengejar kepentingan pribadinya secara dominan. Lalu,
Altruisme dalam etika. Altruisme dalam etika merujuk pada pandangan bahwa tindakan moral atau etis harus didasarkan pada perhatian dan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Pendekatan ini menekankan pentingnya pertimbangan dan mempromosikan kepentingan dan kesejahteraan orang lain dalam pengambilan keputusan. Altruisme dalam etika menganggap bahwa individu memiliki tanggung jawab 87% untuk membantu dan memperhatikan kepentingan orang lain. Baik, selanjutnya, altruisme penalaran dalam etika. Penalaran dalam etika. Penalaran dalam etika memainkan peran penting dalam mengembangkan argumen, mengidentifikasi implikasi moral, dan mengambil keputusan yang etis. Dalam proses penalaran etis, individu menggunakan logika dan prinsip-prinsip etika untuk mempertimbangkan berbagai faktor dan nilai-nilai yang relevan dalam konteks yang diberikan. Penalaran etis membantu individu untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang implikasi moral dari tindakan yang mungkin mereka lakukan. Etika altruistik dan egoistik. Etika altruistik berfokus pada penekanan terhadap kesejahteraan orang lain dan bertindak untuk kepentingan mereka. Etika altruistik mempertimbangkan dampak positif yang mungkin timbul pada orang lain dan memprioritaskan kepentingan kolektif. Di sisi lain, etika egoistik menekankan pentingnya kepentingan pribadi dan keuntungan diri sendiri dalam pengambilan keputusan moral. Kesimpulan dari materi ini adalah, dalam konteks etika, penalaran dapat digunakan baik oleh egois maupun altruistik. Bagaimana seseorang menggunakan penalaran tergantung pada nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan sikap mereka terhadap egoisme atau altruisme. Etika memainkan peran penting dalam membimbing individu dalam mengembangkan pandangan moral dan dalam mengambil keputusan yang mempertimbangkan kesejahteraan orang lain serta dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Demikianlah video dari kelompok kami mengenai studi konsep etika. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.